Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan alur atau proses pembuatan gula guna memenuhi tugas mata kuliah Mesin dan Instrumentasi Industri yang diampu oleh Pak Safwan Amrullah STMeng. Secara umum, alur proses pengolahan gula ialah melalui beberapa stasiun. Stasiun pertama yaitu stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun putaran, dan stasiun penyelesaian. Dan yang akan kita bahas pada kali ini adalah stasiun keempat yaitu stasiun masakan. Nira kental dari stasiun penguapan yang sudah dipucatkan atau di bleaching masih mengandung air sekitar kurang lebih 35 hingga 40% lagi. Apabila kadar air lebih besar dari yang semestinya, maka pembentukan kristal akan lebih lama. Di mana kelebihan kandungan ini akan diuapkan pada stasiun kristalisasi atau dalam pen kristalisasi. Pada stasiun masakan dilakukan proses kristalisasi dengan tujuan agar kristal gula mudah dipisahkan dengan kotorannya dalam pemutaran, sehingga didapatkan hasil yang memiliki kemurnian tinggi, membentuk kristal gula yang sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, dan perlu untuk mengubah sukrosa dalam larutan menjadi kristal, agar pembentukan gula setinggi-tingginya dan hasil akhir dari proses produksi berupa tetesan yang masih sedikit mengandung gula dan bahkan diharapkan tidak mengandung gula lagi. Dalam stasiun masakan terdiri dari beberapa alat unit. Yang pertama yaitu vacuum pen, yang kedua palung pendingin, dan ketiga kondensor. Vacuum pen merupakan alat yang biasa digunakan untuk mengkristalkan nira kental sehingga didapatkan kristal gula sesuai yang diinginkan. Pada vacuum pen pada pabrik gula dikenal dengan nama masakan. Dan pada pabrik gula, biasa sistem yang digunakan adalah sistem masakan RACD, yang mana sistem ini gula produksi akan dihasilkan dari masakan R. Nah, secara general, sistem masakan menggunakan alat yang dinamakan dengan vacuum pen. Alat vacuum pen terdiri dari beberapa bagian, yang mana masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu pipa air panas. Saluran air panas yang digunakan untuk saluran air panas untuk membersihkan bagian dalam vacuum pen. Yang kedua yaitu manhole yang mana digunakan sebagai lubang untuk orang masuk saat pembersihan atau perbaikan. Yang ketiga yaitu penangkapan nira, digunakan untuk menangkap percikan nira yang terbawa uap air. Yang keempat, pipa pengeluaran uap nira yang berfungsi sebagai saluran uap nira keluar menuju kondensor. Yang kelima yaitu kaca penglihat. Ini digunakan untuk mengetahui keadaan masakan dalam vacuum pen. Yang ketujuh yaitu pipa buangan vakum yang digunakan untuk menurunkan tekanan vakum pada saat masakan akan dipindahkan ke stasiun masakan. Yang ketujuh yaitu pipa uap pemanas. Ini digunakan sebagai saluran uap untuk pemasukan uap panas saat menurunkan masakan atau pembersihan. Yang kedelapan yaitu skala panas masak. Ini digunakan untuk mengetahui isi vacuum pen. Yang kesembilan vacuum meter digunakan sebagai alat untuk mengukur vakum pada vacuum pen. Yang ke-10 pipa air pencuci digunakan sebagai saluran air atau pencuci kaca untuk melihat hasil masakan. Yang ke-11 termometer ruang pemanas berfungsi sebagai alat untuk mengukur temperatur uap dalam ruang pemanas. Yang ke-12 yaitu manometer digunakan sebagai alat untuk mengukur tekanan uap nira dalam ruang nira. Yang ke-13 pipa amoniak digunakan sebagai saluran untuk mengeluarkan gas-gas yang tidak terembunkan. Pipa-pipa dalam alat vacuum pen ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung dari letak dan sistemnya. Berdasarkan vacuum pen ini, di alat vacuum pen ini, pipa-pipa ini tersusun secara struktural sehingga ketika nira mengalir, ini akan digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Secara umum, proses kristalisasi pada produksi gula melewati 3 tahapan, yaitu yang pertama ada pembuatan gula bibitan, yang kedua ada pembesaran kristal gula, dan yang ketiga ada kristalisasi sempurna. Bisa dilihat pada salah satu alat yang bernama tangki sweet water ini berguna untuk mencampur gula yang mentah. Dan juga ada alat yang bernama raw sugar melter, yaitu untuk melebur gula dengan menggunakan sweet water.
Ada alat yang bernama grader, yaitu alat ini untuk mengklasifikasikan gula menjadi ukuran standar 0,8 sampai 1,1 mm dari gula yang terbentuk dan sudah lebih bersih dari masakan sebelumnya. Alat kedua dalam stasiun masakan yaitu palung pendingin. Setelah diperkirakan proses masakan cukup, selanjutnya larutan dialirkan ke palung pendingin atau receiver untuk proses Na kristalisasi. Tujuan dari palung pendingin ialah melanjutkan proses kristalisasi yang telah terbentuk dalam pan masak atau vakum pan. Dengan adanya pendingin di palung pendingin dapat menyebabkan penurunan suhu masakan dan nilai kejenuhan naik sehingga dapat mendorong menempelnya sukrosa pada kristal yang telah terbentuk. Untuk lebih menyempurnakan dalam proses kristalisasi, maka palung pendingin dilengkapi dengan pengaduk agar dapat disirkulasi. Dalam palung pendingin ada beberapa bagian yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu bak penampung yang memiliki fungsi untuk menampung masakan turun dari pan masakan atau vakum pan. Yang kedua yaitu pengaduk, berfungsi untuk mengaduk masakan sehingga dapat mensirkulasikan suhu pada gula kristal. Yang ketiga yaitu as pengaduk, berfungsi sebagai poros perputaran dari pengaduk. Yang keempat yaitu motor listrik, digunakan untuk penggerak roda gigi. Yang kelima itu roda gigi, berfungsi sebagai pemutar as pengaduk. Yang keenam itu talang pengeluaran masakan, berfungsi untuk mengeluarkan masakan. Yang ketujuh yaitu stang ulir, berfungsi sebagai penghubung roda gigi. Kondensor, fungsinya untuk mengembunkan uap nira. Alat ini juga beroperasi dalam kondisi vakum. Kondensor yang digunakan kondensor jenis kondensor yang digunakan pada produksi gula dinamakan dengan kondensor kontak langsung, di mana kondensor kontak langsung ini merupakan kondensor yang antara uap dan cairan pendingin langsung kontak. Jadi kondensor jenis ini tuh sudah digunakan semenjak abad ke-18. Contohnya itu adalah barometric kondensor dan barometric condenser. Jadi standar air injeksi itu dimasukkan dari bagian atas kondensor dan uap masuk pada bagian bawah kondensor, sehingga saat terjadi kontak antara air dan uap, uap akan berubah menjadi cairan. Kondensor jenis ini sudah mampu mengatasi beberapa permasalahan yang ada pada kondensor jenis surface condenser. Jadi terutama pada kemudahan perawatan dan juga kapasitas kondensasi yang lebih tinggi dan juga terhindar dari adanya kerak yang menempel pada pipa-pipa. Namun masih memiliki kelemahan, tidak adanya kemampuan menghasilkan vakum yang diperlukan, sehingga masih diperlukan tambahan vakum pump yang memerlukan energi cukup besar. Bisa dilihat pada gambar, itu ada bagian alat-alat pada kondensor. Yang pertama ada pipa air injeksi, yaitu sebagai saluran air pendingin atau injeksi masuk ke kondensor. Yang kedua ada pipa vakum, yaitu sebagai saluran uap yang tak terembunkan. Yang ketiga ada tray menahan air injeksi agar dapat menyebar sehingga memperluas kontak antara nira dan uap. Yang keempat ada pemasukan uap dan nira, yaitu saluran uap nira dari penangkap nira. Yang kelima ada pompa vakum untuk menarik uap yang tak terembunkan. Yang keenam ada pompa air injeksi, yaitu menarik air injeksi untuk pembentukan hampa di kondensor. Yang ketujuh, ada pipa air jatuhan, yaitu saluran air jatuhan yang berasal dari air kondensor. Yang kedelapan, termometer, yaitu mengukur suhu air jatuhan. Yang kesembilan, bak air, yaitu sebagai bak penampung air jatuhan. Dengan berkembangnya zaman, berkembang pula inovasi-inovasi mesin yang telah dipublikasikan di seluruh dunia. Nah, ada beberapa rekomendasi yang dapat kami berikan terhadap inovasi alat pabrik gula. Yang salah satunya yaitu continuous vacuum pan, merupakan salah satu langkah peningkatan kualitas gula dan efisiensi energi di pabrik gula. Continuous vacuum pan adalah tipe pan masak yang beroperasi secara kontinu dalam proses masak nira tebu yang sudah kental sehingga diperoleh kristal gula. CVP merupakan alternatif dari penggunaan pan masak jenis batch yang sudah umum digunakan sebelumnya.
Jenis CVP yang didesain oleh perusahaan Tongaat Halle dari Afrika Selatan merupakan CVP yang berkualitas dan terkemuka di dunia serta tergolong hemat biaya di kelasnya. Desain CVP Tongaat Halle menggabungkan antara kalenderia pipa vertikal untuk perpindahan panas dan mengalirnya masakan secara efisien. Tongaat Halle juga telah mengembangkan pen masakan kontinu model baru. Desain baru ini seperti pen batch yang terdiri dari 2 atau lebih kalenderia yang ditumpuk di dalam bejana silinder. Nah, desain baru yang sudah dipatenkan ini diklaim menghasilkan sirkulasi dan efisiensi yang lebih baik dalam pengoperasian. Model pen masakan vertikal baru ini juga disebut dengan Cylindrical Continuous Vacuum Pen. CVP dapat digunakan bila suatu pabrik menginginkan memasang pen continuous tapi tidak memiliki tempat yang cukup. Sebagai gambaran, sebuah CCV dengan volume 120 meter kubik memiliki footprint dasar yang sama dengan pen base volume 85 meter kubik. Desain CVP Tongaat Halle telah dianugerahi penghargaan nasional AS dan TS untuk teknologi di Afrika Selatan dan penghargaan inovasi insinyur kimia dari Institut Afrika Selatan. CVP Tongaat Halle sudah dipasang sebanyak ratusan unit yang tersebar di pabrik-pabrik gula di seluruh dunia, mulai dari Afrika, Amerika, Eropa hingga Asia. Untuk wilayah Asia Tenggara, Tongaat Halle bekerja sama dengan Satish Engineering yang berbasis di negara Thailand. Inovasi alat terbaru dari palung pendingin yaitu ada baja galvanis palung menara pendingin air. Diproduksi dan dikembangkan di Shandong, Cina, dan tidak lupa sudah memiliki hak paten. Baja galvanis palung menara pendingin air memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, mengurangi tingkat konsumsi energi. Yang kedua, dampak lingkungan yang rendah dan menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, kurang pemeliharaan dan penolakan panas serendah mungkin. Persyaratan masukan energi melalui yang pertama premium efisien atau PKS dati fan motor yang standar. Terus ada efisiensi tinggi, tenaga kuda rendah aksial penggemar. Dan juga dipatenkan teknologi aliran gabungan. Lob tertutup pendinginan, proses yang meminimalkan fouling dan juga meminimalkan potensi untuk skala dan fouling dan juga mengurangi penguapan langsung dari koil. Inovasi selanjutnya dalam kondensor adalah jenis jet kondenser baik yang multi jet condenser maupun single jet condenser. Jadi untuk jenis multi jet condenser itu memerlukan 2 jalur masukan air. 1 jalur untuk spray pada bagian atas kondenser yang fungsinya itu untuk proses kondensasi. Dan 1 jalur lain itu berfungsi sebagai jet untuk menimbulkan efek vakum. Jadi pada jenis single jet condenser, jalur masukan air hanya ada 1 untuk jet dan spray. Jadi pengaturan dilakukan dengan bukaan katup. Baik, nggak terasa ya teman-teman, berakhirlah presentasi kita pada season kali ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat menyaksikan.